Pemirsa, sebelumnya Sekretaris Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus melaporkan artis berinisial R ke KPK yang diduga mendapat aliran dana dari Rafael Aluntri Sambodo. Artis berinisial R itu disebut mengelola aset bisnis milik Rafael Aluntri Sambodo berupa perusahaan properti. Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo masih dalam penyelidikan KPK. Ayah Mario Dandi Satria, tersangka penganiayaan berat terhadap David ini, kini sudah berstatus tersangka kasus gratifikasi. Terkait dengan proses pengusutan dugaan TPPU ini, Indonesian Audit Watch melaporkan seorang pesohor bernama R ke penyidik KPK. Sekretaris Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus menyatakan sosok artis R yang ia laporkan ke KPK merupakan orang kaya baru. R disebut mengendalikan bisnis dengan modal dasar sebesar 170 miliar rupiah dan nilai bisnisnya mencapai triliunan rupiah. Menemukan data-data untuk membantu bapak-bapak di KPK atas himbauannya kepada netizen dan warganet bahwa beberapa aset dari Rafael yang terperiksa itu kami sudah sebutkan di dalam. Ternyata Rafael terakses dengan ada orang kaya baru yang mengendalikan bisnis modal dasarnya aja 170-an miliar, lalu bisnis ini angkanya triliun. Nah, kami sudah sampaikan di KPK, biarlah nanti bapak-bapak di KPK. Inisialnya orang kaya baru ini adalah R ya? R tersebut laki-laki. Pengusaha? Orang kaya baru, di data kami disebut orang kaya baru. Bukan selebritis. Kategorinya orang kaya baru lah. R. Asli Jakarta atau di luar kota? Di Jakarta ini tinggalnya. Sudah cukup dikenal masalah Indonesia? Sangat dikenal ya. Menyusul laporan Indonesian Audit Watch terkait adanya sosok artis R yang terlibat dalam lingkaran kasus Rafael, pihak KPK pun akan mendalaminya lebih lanjut. Selain R, Indonesian Audit Watch juga menyebut ada artis lain yang terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang Rafael. Setidaknya terdapat 25 artis, termasuk 3 band besar yang masuk pusaran kasus Rafael Aluntri Sambodo. Tim Liputan Media Group Network. Kita lanjutkan kembali perbincangan Kang Asep. Dilihat dari jawaban dari Rafael, ini kan sempat bolak-balik ke Safe Deposit Box atau SDB, tapi kemudian mengaku ia tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ada di SDB-nya dan kemudian cara Rafael menyimpan uangnya adalah dengan valuta asing di Safe Deposit Box. Apa analisa Anda? Yang pertama, coba pertanyaannya kan kalau orang punya duit, entah dijual apa, jawabnya dikatakan kan, jual aset. Kenapa nggak disimpan di bank? Kan tempat nyimpen duit itu di bank, entah dalam bentuk tabungan, deposito, ya, atau beli saham yang lainnya. Kenapa harus deposit gitu kan? Biasanya kan cincin atau barang berharga di situ. Dan kenapa juga yang kedua pertanyaannya, kenapa harus ditukar dengan uang asing? Katakanlah dulu dengan uang asing. Kalau ditukar uang asing kan membuat pertanyaan, uang sejumlah yang 37 miliar itu jumlahnya, ya, kan jadi pertanyaan kan? Kenapa kalau betul-betul dari asal yang halal bukan haram gitu kan? Tanda petik ya. Kenapa nggak disimpan dalam bentuk tabungan, deposito aja yang paling gampang lah, yang konvensional. Ya syukur-syukur bisa reksadana, obligasi itu kan, lembaga-lembaga pembiayaan lainnya. Tapi kenapa harus disebut dalam tempat yang begituan gitu ya? Itu juga terindikasi apa menurut Kang Asep? Ya itu kan orang pasti mencurigakan transaksi itu. Ada apa gitu uang di seperti itu? Kalau teman-teman saya dulu gitu, nyimpannya itu di bawah kasur. Akhirnya kena jamuran gitu. Kalau sana nggak kena jamuran mungkin. Tapi kalau 37 miliar, masa nggak tahu nyimpen uang segitu? Nah, pertama juga pertanyaan berikutnya. Apakah sesuai nggak dengan profil karakteristiknya yang bersangkutan gajinya? Kan katakan dari aset sebelumnya juga akan dipertanyakan asetnya. Katakan tadi dengan kaitan teks amnesti. Dengan ada teks amnesti bukan berarti menghilangkan perbuatan korupsi dalam ini gratifikasinya kan? Oke, denda pajaknya tidak pernah hapus mungkin karena orang pajak itu udah laporkan kan, udah dengan teks amnesti. Tapi kalau misalkan asetnya sekarang tiba-tiba dari yang dulu katakanlah dijual, kemudian uangnya sekarang ditukar menjadi uang asing, kan itu juga pertanyaan. Kalau uang asing kenapa uang rupiah aja? Kita tahu ada jual beli itu menggunakan uang rupiah kan. Kalau disimpan rupiah bisa, uang asing bisa. Tapi pertanyaannya kenapa tukar uang asing jumlahnya begitu besar dan dia tidak tahu dan disimpan di safety box? Itu kan pertanyaan mendasar. Oke, Mas Boyamin pandangannya sama dengan Kang Asep atau seperti apa? Gini, Fitri, kalau soal dolar Amerika itu
selalu dibuat 5 tahun masa berlakunya oleh Amerika supaya orang tidak nyimpen kayak begini tadi gitu. Jadi kalau ini bisa dicek dolarnya edisi tahun berapa, kalau dia ngomong itu hasil penjualan 2010 bisa aja itu dolar 2016 misalnya gitu kan. Terus kemudian tidak dihitung, rasanya nggak mungkin itu. Jadi kalau ini agak-agak hal yang, maka itu saya yakin KPK punya cara, punya strategi untuk mendapatkan alat bukti sehingga akan dibantah kayak apapun kayak begini tadi itu tidak nendang gitu. Dan itu saya percaya sepenuhnya. Justru saya menghimbau Rafael itu malahan bersedia aja jadi justice kolaborator untuk membongkar yang lain yang lebih besar. Jadi kalau Anda bertahan kayak cerita-cerita tadi, yakinlah itu tidak akan mempan ketika nanti berhadapan dengan hukum dan KPK. Karena ada bukti-bukti yang lain dan hakim itu punya kemampuan untuk menganalisa, melakukan kolaborasi alat bukti dan juga petunjuk, ditambah keyakinan gitu. Jadi kayak persoalan Ferdy Sambo misalnya gitu, dan juga Teddy Minahasa ini nanti mengatakan bahwa itu hanya menguji misalnya gitu, atau yang lain-lain lah cerita-cerita lucu itu, hakim nggak akan tertipu lah gitu kira-kira. Itu Kang Asep nanti paham lah kira-kira menyampaikan. Jadi menurut saya ini apalagi misalnya menurut KPK sudah 12 tahun misalnya juga diduga ini peristiwa ini kan, rangkaian misalnya katanya hasil menjual propertinya atau warisannya. Lah warisannya ada yang ngomong bahwa ibunya nggak mungkin punya properti yang sampai senilai 9 miliar misalnya, dan diduga itu menurut analisa misalnya itu sebenarnya hartanya RAT tapi kemudian diatasnamakan ibunya terus kemudian jadi warisan kan itu. Jadi ini saya yakin sih KPK bekerja cukup baik, dan karena ini tuntutan masyarakat, justru saya berharap gini, mudah-mudahan pintu Pandora ini terbuka, nanti akan membuka sampai yang di angka 349 triliun itu. Jadi ini sebagian dari ikhtiar KPK supaya nanti kesempatan ini mendapatkan big fish sebagaimana permintaan dari Pak Tumpah Hatorongan Panggabean yang mengatakan masih kalah dengan Kejaksaan Agung KPK-nya, belum menemukan ikan besar. Jadi kalau KPK ini mau dan mampu nanti malah akan mendapatkan ikan besar dari rangkaian ini. Dugaan geng itu menurut saya patut didalami dan sudah menjadi rahasia di kalangan tertentu. Jadi tinggal beberapa orang misalnya yang katanya pernah ada inisial P membawa uang dari Singapura dibawa ke Indonesia gitu. Uang dolar Singapura atau dolar Amerika begitu dibawa ke dalam negeri. Itu mestinya bisa dilacak. Terus dugaan rekening gendut saya katakan tahun 2012 itu rame. Jadi ini yang saya berharap dari sisi yang lain, mudah-mudahan nanti kalau misalnya mudah-mudahan besok itu setelah pemanggilan KPK RAT datang dan ditahan, mudah-mudahan nanti di dalam tahanan merenung dan membantu negara gitu. Karena apapun ini sudah tidak bisa balik kanan lagi gitu, Fitri. Oke, baik. Kita kembali ke Kang Asep. Kang Asep, poin berikutnya adalah mengenai adanya dugaan seorang ataupun artis public figure yang kemudian ada kaitannya dengan aset, entah itu kemudian menerima dugaan aliran pencucian uang atau kemudian mengelola aset ataupun bisnis yang ada kaitannya dengan Rafael. Apakah kemudian kedua kedudukan ini akan kemudian membuat konsekuensi hukum yang berbeda pula, Kang Asep? Ya, harus dipilah dua. Ini menarik ya, yang banyak publik tidak tahu. Misal, kalau dia pemberi gratifikasi si artis ini sekali lagi, karena urusannya pajaknya, kewajiban pajaknya diatur sehingga dia memberi sesuatu. Ya sekali lagi. Tapi hari ini misalkan esok lusa dia berani sekali lagi di pencucian uang maupun di gratifikasi, pelapor itu dilindungi. Kalau dia sebagai pelapor, karena dia yang kena tuh ya sekali lagi, kalau gratifikasi itu adalah sekali lagi saya ulang berkali-kali, hanya penerima gratifikasi ya dia kena sanksi hukum. Tapi kalau pemberi tidak, malah dilindungi kalau pencucian uang ya, baik tuntutan pidana perdata itu pasal 83 sampai 8 mengatur. Lebih dari JC, betul katakan Pak Bunyamin tadi. Kalau sekarang para artis atau public figure berani mengatakan dia telah memberikan gratifikasi kepada R dan kawan-kawan lain ya yang hampir 349 itu ya, katakan Anda dilindungi. Jadi sekali lagi kalau dia sebagai pelapor ya, sekali istilahnya ada saksi pelapor ya atau pelapor, ada dua istilah ya, itu yang pertama. Tapi kalau tadi public figure ini di samping dia memberi gratifikasi tapi dia mengelola hasil aset, baru dia kena ikut serta.
Tapi kalau maka saya himbau kesempatan ini, wahai para public figure, mereka yang memberikan gratifikasi, Anda nggak usah takut, gratis konsultasi saya sama Pak Bunyamin kok. Anda tidak kena, Anda lebih dari JC, ya. Karena kelak kalau si R atau dan kawan-kawan kelak akan merembet kemana-mana, ini kan tidak hanya gini, gangster dan wah big besarnya yang menyangkut nanti Ikan-ikan besar. Wah, itu ikan besar, ikan lebih dari ikan paus ini, maksudnya menyangkut pejabat-pejabat institusi lain akan terbuka. Saya berharap itu yang kita buka. Ini bakal titik cerah untuk dibuka. Maka saya bilang, saya himbau yang pertama, wahai para pemberi gratifikasi, bicaralah Anda. Karena Anda dilindungi, tidak dapat tuntut secara pidana perdata. Kalau Anda hanya pemberi gratifikasi, yang terkena adalah penerima. Tapi kalau Anda ikutan mengelola, sudah memberi, uangnya terkumpul banyak, tapi mengelola properti, ya Anda ikut serta. Tapi kalau Anda cuma menyerahkan, artinya gratifikasi, sekali lagi, Undang-Undang Pencucian Uang melindungi Anda. Baca pasal 83 sampai 86. Demikian gratifikasi. Hanyalah penerima, bukan pemberi. Catat itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali spesial report, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.